Hai guys, kembali lagi ke YouTube aku kali ini, Tersa Cipta Nugraheni. Nah, sebelum kalian nonton video aku kali ini, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya sama menyaksikan. Nah, aku di sini bakal jelasin tentang kegawat daruratan trauma kepala. Sebelumnya, trauma kepala dan cedera kepala itu tidak selalu sama. Membedakan antara kedua hal tersebut penting karena mempertimbangkan pengkajian dan perawatan pasien dengan cedera akibat trauma. Cedera kepala biasanya menunjukkan gejala yang lebih terlihat seperti laserasi atau deformitas, sedangkan traumatic brain injuries atau TBI dapat terjadi akibat pada pasien yang menunjukkan keutuhan neurologi. TBI dapat bertingkat dari ringan sampai berat. Diagnosis dan intervensi dini merupakan hal yang paling penting untuk meminimalkan outcome yang merugikan. 80% dari TBLS diklasifikasikan sebagai TBI ringan, akan tetapi efeknya akan muncul lama dan mengubah hidup. Depresi, stres, post-trauma, encephalopati kronis, traumatik, dan perubahan personal telah dihubungkan dengan cedera otak ringan. Anatominya, yang pertama itu ada kulit kepala. Maksudnya pada bagian kulit kepala yang menutupi tengkorak pada bagian kepala terdiri dari 5 lapisan yang disebut dengan skull, yaitu skin atau kulit, kemudian connective tissue atau jaringan penyambung, aponeurosis atau galea aponeurotica, loose connective tissue atau jaringan penunjang longgar, dan perikardium. Kemudian yang kedua, tengkorak. Tengkorak adalah tulang kerangka kepala yang disusun menjadi 2 bagian, yaitu ada kranium dan kalvaria yang terdiri atas 8 tulang dan kerangka wajah yang terdiri atas 4 tulang. Rongga tengkorak yang mempunyai permukaan atas yang dikenal sebagai kubah tengkorak, mempunyai permukaan atas yang dikenal sebagai kubah tengkorak, licin pada permukaan luar dan pada permukaan dalam, ditandai dengan gili-gili dan lekukan supaya dapat sesuai dengan otak dan pembuluh darah. Permukaan bawah rongga dikenal sebagai dasar tengkorak atau basis kranial. Permukaan ini ditembusi banyak lubang supaya dapat dilalui serabut saraf dan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada meningen. Meningen didefinisikan sebagai jaringan membran penghubung yang melapisi otak dan medula spinalis. Ada 3 lapisan di dalam meningen. Itu yang pertama, durameter atau lapisan luar, yang dapat didefinisikan sebagai lapisan yang berada pada terluar pada bagian meningen. Merupakan lapisan yang liat, kasar, dan terdiri atas jaringan ikat fibrisa yang melekat erat pada permukaan dalam kranium. Durameter ini mempunyai 2 lapisan membran yang disebut dengan endosteal dan meningeal. Arteri-arteri meningen terletak antara durameter dan permukaan dalam kranium atau ruang epidural. Pada cedera kepala, biasanya pembuluh-pembuluh vena yang berjalan pada permukaan otak menuju sinus sagittalis di garis tengah atau disebut dengan bridging veins. Kemudian yang kedua, itu ada selaput arachnoid atau lapisan tengah. Merupakan lapisan yang tipis, tembus pandang, dan seperti laba-laba. Selaput arachnoid dipisahkan karena adanya durameter dari ruang potensial, disebut dengan spatium subdural, dan dari parameter oleh spatium subarachnoid yang terdiri atau yang terisi oleh cairan cerebrospinal. Yang ketiga, piameter atau lapisan dalam. Merupakan membran vaskular yang dengan erat membungkus otak, meliputi giri dan masuk ke dalam sulci yang paling dalam. Membran ini membungkus saraf otak dan menyatu dengan epineuroneumnya. Arteri-arteri yang masuk ke dalam substansi otak juga diliputi oleh piameter. Kemudian ada pengertian trauma kepala. Trauma kepala itu adalah trauma mekanik pada kepala baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis, kognitif, psikososial yang bersifat temporer atau permanen. Pemeriksaan fisik pada pasien cedera kepala. Yang pertama, lakukan evaluasi neurologi awal secepat mungkin pada cedera kepala. Kemudian reevaluasi harus dilakukan terus-menerus. Pemeriksaan serial dipertimbangkan untuk mendeteksi dengan cepat perburukan pasien yang membutuhkan intervensi bedah. Evaluasi neurologi meliputi pemeriksaan GCS
dan pengkajian saraf kranial, respons pupil, dan refleks. Kemudian terapinya, itu dengan cara ligase arteria karotis. Ligase ini harus dilakukan pengawasan arteriografi. Pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama itu ada radiografi. Radiografi polos pada vertebra servikal meliputi sebuah gambaran lateral menyilang dapat didapatkan dengan mudah dan cepat akan tetapi tidak melebihi akurasi diagnostik. Studi radiografi tomografi. Radiografi tengkorak dapat sangat berguna untuk mengkaji trauma kepala penetrasi atau luka tikaman atau tembakan. Tetapi jarang digunakan trauma pada kondisi di mana radiografi tidak memberikan informasi secara signifikan yang berguna untuk intervensi pengobatan. Pasien dengan trauma kepala yang signifikan dapat juga mempunyai injuri sumsum tulang belakang secara bersamaan. Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa tulang servikal terimobilisasi dan terlindungi sampai studi radiografi atau CT scan dan pemeriksaan klinis telah memastikan bebas dan injuri. Kemudian ada CT scan. CT scan tanpa kontras merupakan alat diagnostik standar dalam evaluasi cedera otak atau TBI. CT scan dapat menunjukkan radiasi injuri tulang dan jaringan dalam perdarahan subkranial. Kemudian ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Merupakan metode invasif untuk mendapatkan gambaran visual dari jaringan lunak. MRI dapat digunakan pada diagnosis injuri stabil tidak kooperatif atau sebaliknya pada pasien yang tidak dapat tenang. Setiap peralatan eksternal atau implant yang mengandung material besi seperti pacemakers, ventilator, klip untuk aneurisma otak, dan fragmen peluru yang tertahan tidak diperbolehkan selama penggunaan MRI. Kemudian ada angiografi. Angiografi cerebral merupakan standar emas untuk mendiagnosis keabnormalan cerebrovaskular. Tetapi penggunaannya terbatas pada setting perawatan akut. Meskipun demikian, jika pasien menunjukkan gejala neurologi atau CT atau MRI negatif, angiografi seharusnya dilakukan untuk menetapkan diagnosis definitif. Pemeriksaan labnya atau laboratoriumnya yang pertama pemeriksaan darah perifer lengkap, kemudian gula darah sewaktu, ureum, dan kreatinin. Penata laksanaannya, terapi yang terbaik sampai saat ini adalah operasi. Pernah dicoba pemberian kortikosteroid dan manitol, akan tetapi justru menyesatkan karena kedua obat tadi hanya mengurangi edema cerebri. Sedangkan perdarahannya sendiri tidak dapat dihentikan tanpa operasi. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.